Jadi guys, kita sekarang berada di lantai paling atas. Ya, kita melihat di sini 3D bagaimana pasukan Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya ya sekitar 150.000 orang itu menyerang benteng Konstantinopel. Dan di sini juga kita bisa melihat nih bagaimana meriam-meriam itu disiapkan dan juga peralatan perangnya ya. Dan ini dia Mehmed II, The Conqueror, sang penakluk guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Turki. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Sekarang saya berada di kota Istanbul ya, tepatnya di depan Topkapı Deprem Parkı ya. Dalam sini adalah terdapat sebuah museum yang disebut sebagai Museum Panorama 1453. Nah, angka 1453 pasti teman-teman sudah tahu nih, yaitu tentang penaklukan Konstantinopel. Jadi insya Allah kita akan masuk ke dalam ya, mengunjungi museumnya. Museum yang berkaitan tentang segala hal mengenai penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, ini lokasinya gampang dituju. Nah, sini ada Maul, sobat kita yang nemenin gua selama di Turki. Ya, ini dia kawasan tamannya ya. Jadi masuk sini nih masih gratis guys ya. Masih gratis. Jadi kalau udah masuk ke museumnya bayar. Ke depan tuh. Nih ya, Museum depan ya. Sudah tampak guys. Masya Allah. Sebetulnya nggak gede ini ya boleh museumnya. Ya, jadi masuknya lewat sini nih guys, pintu sini. Ya, di sini bagian belakangnya. Oke. Ah, dilihat nih di depannya sudah ada meriam-meriam basilika. Ini replika ya guys ya, yang dulu digunain, gambaran yang digunakan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel atau benteng Theodosius II. Ya ini nih. Nah, tapi ini replika guys. Ya, masuk ke sini nih. Kayaknya rame deh. Foto-foto Sultan dari Osman sampai Mehmed II. Kalau mau ke panorama kita harus lewat bawah ini. Nah, di sini kita juga masih bisa menemukan koleksi foto-foto para sultan ya. Kita lanjut bawah lagi. Harian Sultan Muhammad Al-Fatih guys, itu masih bocil. Ini guys, di depan kita ini ada gambar ya, jenis gambar miniatur. Ini yang menggambarkan tentang kota Konstantinopel ketika itu. Jadi luasnya ya segini nih, dan ini besar banget ya guys ya. Kalau kita jalan-jalan di sini besar banget, nggak sekecil ini kelihatannya seperti di peta sini. Ya, di sini ada Hagia Sophia, yang mana ini adalah benteng Theodosius dan ini adalah Golden Horn. Ya. Nah, ini nanti bakal ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, coba lihat baca tuh 26 Maret 1453. Ya, Muhammad Al-Fatih membawa sekitar 100.000 pasukannya untuk menyerang benteng Konstantinopel. Nah. Ini dia, lihat tuh. Ini jenis-jenis kapal yang digunakan untuk penyerangan kota Konstantinopel ya guys. Halo. Kita mau masuk ke dalam museum panoramanya. Ya, jadi guys, kita sekarang berada di lantai paling atas. Ya, kita melihat di sini 3D bagaimana pasukan Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya ya sekitar 150.000 orang itu menyerang benteng Konstantinopel. Dan di sini juga kita bisa melihat nih bagaimana meriam-meriam itu disiapkan. Ya, meriam-meriam replika dan juga peralatan perangnya ya. Zaman Muhammad Al-Fatih ada tombak, panah, busur, kemudian ada tameng, baja. Ya, dan situ ada Muhammad Al-Fatih ya di paling depan menunggangi kuda yang sangat cepat untuk menerobos pasukan benteng Konstantinopel. Masya Allah. Ya, ini tampak real banget ya, tuh lihat awan-awannya guys, awan-awannya tuh. Oh.
sampai atas guys. Ya, bunderan ini guys. Nah, 3D. Dan ini melingkar luas, lihat tuh. Lingkar luas sampai sana. Tuh guys. Masya Allah. Nah guys, kalian bisa lihat itu ada bendera. Wow. Ya Allah, bersih banget guys, bocil-bocil. Ini ada tayangan ya. 1453. Ini dimulainya penaklukan 1453 guys. Ini dia Konstantin IV dan juga Giovanni Giustinian yang memimpin benteng Konstantinopel ketika itu guys, untuk melawan pasukan kaum muslimin. Ini dia pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Rantai yang dipasang di Golden Horn ya, untuk menghalau pasukan Muhammad Al-Fatih. Ini dia Mehmed II, The Conqueror, sang penakluk guys. Ini dia pasukannya tuh ya. Jadi peperangannya kan ada yang lewat darat, laut, dan juga bawah tanah ya. Ini yang lewat darat nih guys, lihat. Nah, ini benteng Konstantinopelnya. Jadi udah diuruk ya, dibuatin apa sih namanya tuh, pasir-pasir di bawah biar bisa naik juga. Jadi ini adalah meriamnya yang bisa melemparkan sekitar berat 500 kg. Tuh meriam Basilica Cannon bisa menghancurkan ya. Sini dikepung seluruh tembok, hancur ya. Ini apa nih? Ini alat-alat yang dulu digunain guys sama orang-orang. Ini bekas runtuhannya nih ya, sebagai contoh aja sih sebetulnya ya. Oke guys, tadi kita sudah masuki museum panorama, masya Allah banget ya. Nah sekarang kita keluar ya guys, dan gue mau ngajak teman-teman melihat langsung benteng Konstantinopel yang berada di pinggir museum ini ya. Kita bakal nunjukin gimana sih, tadi kan di dalam tuh ada benteng-benteng ya. Nah kita mau lihat nih langsung bentuk bentengnya. Oke, let's go. Itu guys, tuh temboknya guys, yaitu benteng Konstantinopel ya, atau benteng Theodosian II ya. Kita mau coba mendekat lagi mencari jalan yang tepat. Nah ini guys, kita sudah sampai di sekitar benteng Theodosian atau benteng Konstantinopel. Ini ya, membentang jauh segini ya. Tuh, tadi kita jalan dari sana ya, sekitar 5 menit lah sampai di sini ya. Ini dia bentengnya yang sangat menakjubkan guys, yang bertahan 1000 tahunan ya. Benteng ini dibangun pada tahun ke-5 Masehi ya, oleh Kaisar Theodosian II. Dan ini benteng sudah diserang tercatat hampir 23 kali mungkin ya oleh pasukan Islam. Itu ada 8 penyerangan yang tidak bisa tembus juga benteng ini. Lalu Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng pada tahun 1453 Masehi. Dan kita juga sudah mengunjungi pintu mana yang pertama kali dimasuki oleh Muhammad Al-Fatih ya, ketika berhasil meruntuhkan benteng besar tersebut ya. Oke guys, alhamdulillah tadi kita sudah melihat secara langsung ya bagaimana benteng Konstantinopel atau benteng Theodosian II itu terhampar ya. Ini di belakang kita masih bisa lihat juga kan. Dan tadi kita juga sudah melihat bagaimana museum panorama 1453 yang menampilkan peperangan antara kaum muslimin dan juga pasukan Bizantium, Romawi Bizantium ya. Dan sebetulnya tadi kita juga udah nonton kan tentang kronologi penaklukannya, tapi tidak terlalu detail, hanya secara luarnya doang gitu. Jadi mungkin teman-teman belum paham ya kronologi penaklukan Konstantinopel ini. Jadi gue jelasin aja di sini ya secara singkat dan mudah
bagaimana sih Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya yang berjumlah 150.000 orang itu menaklukkan benteng yang sudah ribuan tahun ini tidak bisa ditembus. Ya, karena kita tahu dalam sejarah tercatat sekitar 8 pengepungan dari pasukan kaum muslimin itu tidak bisa menembus benteng Konstantinopel ya, dari mulai zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipandu oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, kemudian zaman Umayyah ya yang dipimpin oleh Maslamah bin Marwan, kemudian lanjut ke Bayezid I 2 kali mengepung Konstantinopel, kemudian juga bapaknya Muhammad Al-Fatih yaitu Murad II juga turut mengepung Konstantinopel tapi tidak berhasil menembus benteng tersebut. Dan akhirnya pada Sultan ke-7 ya dinasti Utsmani atau Khilafah Utsmaniyah ini yaitu Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ke belakang, tentu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu tidak lain dan tidak bukan ya ada peran bapak atau kakek buyutnya di belakangnya itu ya. Karena untuk menembus langsung benteng Konstantinopel itu tidak mudah ya teman-teman ya. Kita lihat tadi ya bagaimana benteng ini memiliki 3 rangkap yang masing-masing bentengnya ini tebelnya itu sekitar 5 meter bayangin. Dan tingginya itu ada yang 12, ada yang 8 meter. Dan ini sangat sulit untuk ditembus. Apalagi di atasnya itu terdapat sekitar 90 menara yang dijaga ketat oleh pasukan-pasukan Romawi Bizantium. Sekali kita nyerang langsung ditembak, dihujani oleh panah, kemudian minyak panas, dan kita bisa kebakar dengan mudah. Ya, oleh karenanya para leluhur daripada Muhammad Al-Fatih mereka menaklukkan Konstantinopel itu sedikit demi sedikit ya. Dari mulai menguasai wilayah-wilayah yang di sekitar benteng ya seperti kota Bursa, kemudian Edirne ya, yang menjadi ibu kota kedua Kesultanan Ottoman yang dan disitulah Muhammad Al-Fatih lahir. Ya, kemudian pasukan muslimin itu menguasai wilayah-wilayah sekitar Konstantinopel demi apa? Demi memperkuat barisannya yang untuk menyerang Konstantinopel. Nah, tercatat pada tanggal 24 Maret 1453 Muhammad Al-Fatih mulai melancarkan serangannya ke Konstantinopel. Mereka berangkat dari kota Edirne ke kota Istanbul, dan pada tanggal 6 April 1453 dimulailah serangan pertama oleh Muhammad Al-Fatih dan juga pasukannya untuk menghancurkan benteng. Nah, dengan apa mereka menghancurkan? Tentu dengan peralatan yang bisa dibilang ketika itu sangat modern ya, yaitu meriam Basilica Cannon yang tadi kita lihat tuh replikanya berada di museum ya. Jadi untuk menghancurkan benteng itu nggak bisa langsung ditembus guys, apalagi cuma pasang anak tangga untuk naik nggak bisa. Jadi menggunakan tenaga yang kuat, dan itu adalah meriam. Nah, untuk membuat meriam ini Muhammad Al-Fatih menyewa seorang ahli meriam ya, ahli pembuat meriam asal Hongaria yaitu bernama Orban. Ya, nah ada kisah unik mengenai Orban ini ya, sang pembuat meriam Basilica Cannon yang beratnya itu yang panjangnya sekitar 7,5 meter dan bisa menampung peluru itu ya sekitar 500 kg dengan jarak 1,6 km ya. Nah, jadi pembuatnya ini adalah si Orban namanya ya. Orban ini adalah orang Hongaria. Dia bukan muslim. Nah, suatu ketika si Orban datang ke Konstantinopel untuk mengajukan pembuatan meriam bagi Kaisar Konstantin IV yang ketika itu memimpin Konstantinopel. Ya, tapi ketika itu kan Romawi Bizantium itu sedang melemah, ya, sedang tidak ada uang anggaran. Akhirnya si Kaisar bilang kepada si Orban, ya udah kamu menetap di Konstantinopel aja selama setahun. Kalau misalkan saya punya dana, sudah terkumpul uangnya, baru kamu buat. Nah, si Orban menunggu selama setahun tapi tidak ada hasil. Dan akhirnya dia kecewa. Dia pun memutuskan untuk pergi ke dinasti Utsmaniyah yang berada di Edirne, dan dia menemui Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu dia menawarkan tentang rancangan meriamnya yang sangat canggih ini. Ya, Muhammad Al-Fatih sangat terkesan dan juga sangat ambisius ya, dan akhirnya dia pun menyewa si Orban ini dan membayar 4 kali lipat. Lalu setelah 3 bulan jadilah meriam besar ini, dan si Orban itu membuatnya sebanyak 70-an ya atau 69-an meriam. Yang satu yang paling besar yaitu Basilica Cannon ya, yang itu dipakai untuk sebagai pamungkas menghancurkan benteng Konstantinopel. Ya, lanjut Muhammad Al-Fatih membawa pasukannya yang sekitar 150.000 orang, kemudian meriam yang sangat canggih dibawa oleh gajah ataupun hewan-hewan besar. Nah, pengepungan benteng Konstantinopel ini itu dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama, pertempuran lewat darat, yang mana itu terjadi di sekitar benteng. Yang kemudian kedua itu pertempuran di laut, dan itu terjadi di Selat Golden Horn ya, atau Tanduk Emas yang bakal nanti kita ceritakan. Yang ketiga adalah pengepungan atau pertempuran melalui rolong tanah ya. Jadi kan ini kan ada 3 rangkap bentengnya ya. Untuk ditembus langsung itu susah, makanya mereka membuat ini dong, lorong biar menembus ke lapisan benteng berikutnya. Tapi orang Romawi ini pinter, dia membuat sebuah apa ya, dengan teknik yang simpel sih sebetulnya.
dia membuat sebuah cawan ataupun tangki-tangki yang berisi air di benteng, lapisan benteng berikutnya atau benteng kedua atau benteng ketiga. Jadi kalau ada yang ngebor ke bawah itu ketahuan kalau ada gerak air yang cawannya itu bergerak, berarti ada yang ngebor. Nah, dari situ baru mereka langsung memasukkan minyak-minyak panas, kemudian membakar orang yang berada di lorong tersebut. Nah, singkat cerita ya, Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya mengepung benteng Konstantinopel itu selama berminggu dengan perlawanan di darat yang tidak membuahkan hasil ya. Karena ketika itu Konstantinopel itu juga dibantu oleh seorang panglima perang asal Genoa, yaitu Giovanni Giustinian ya, dengan 1.000 tentaranya. Meskipun 1.000 tentara, tapi dia sangat kuat. Apalagi dia menguasai jalur laut ya. Terkenal orang Genoa, orang Venesia itu sangat menguasai perlautan ya. Jadi mereka membawa kapal-kapal perang yang besar juga yang menghadang di Golden Horn, yang mana pasukan muslim itu tidak bisa memasuki Golden Horn karena selain dijaga oleh rantai-rantai besar ya, pasukan Genoa ya dan Venesia yang memiliki kapal perang yang canggih itu sangat mudah menaklukkan kapal-kapal milik kaum muslimin ya. Dan pengepungan dilakukan selama berminggu-minggu tidak membuahkan hasil. Begitu juga dengan meriam-meriam yang ditembakkan itu tidak bisa langsung menghancurkan ya. Sekalipun ada yang hancur langsung diperbaiki oleh orang-orang Bizantium, oleh pasukan Bizantium agar tidak langsung rubuh. Nah, di sini Muhammad Al-Fatih ingin memecah belah ya konsentrasi daripada pasukan yang banyaknya yang ada di benteng. Akhirnya ketika itu ya, ini suatu ide yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh panglima sebelumnya ya, ide yang sangat brilian yang mana para sejarawan juga menilai ini hampir mustahil, tapi bisa dilakukan tentu dekat izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Muhammad Al-Fatih pun menyuruh pasukannya di malam hari ya untuk mengangkat sekitar 70 kapal menyeberangi gunung atau Bukit Galata yang ketika itu jaraknya itu 2 km ya, 2 km bayangin. Dan ketika pagi harinya itu pasukan kaum muslimin dengan kapal perangnya itu sudah berada di selat Golden Horn, dan disitulah kaum Bizantium itu sudah mulai terpecah ya fokusnya. Ada yang mengurusi sebelah Golden Horn, ada yang menguasai benteng, dan itu yang membuat pasukan Muhammad Al-Fatih semakin mudah untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 pecahlah itu serangan bertubi-tubi ya. Pada pagi hari Muhammad Al-Fatih mengumpulkan 100.000 tentaranya itu untuk bersama-sama menghancurkan benteng Konstantinopel ini, dan akhirnya takluk juga lah benteng yang selama 1050 tahunan ini tidak pernah hancur ya, dan dihancurkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muhammad Al-Fatih pun masuk ke dalam benteng. Ketika beliau masuk ke dalam benteng itu, beliau sangat takjub dengan keindahan, kemewahan, kemegahan kota Konstantinopel yang dari dulu ya sudah diidam-idamkan oleh kaum muslimin, tentunya atas sabda Nabi SAW, ya la tuftahanna Qustantiniyyah ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalika al-jaish, ya akan ditaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik penakluk, sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin pasukannya, dan sebaik-baik pasukannya adalah pasukan yang ia pimpin ya. Dan itu terjadi pada pagi hari 29 Mei 1453, dan itu juga diabadikan dalam Museum Panorama yang tadi kita kunjungi ya.